Selamat siang, perkenalkan nama saya Sevin Manik, kelas D, Prodi PGSD 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama adalah pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru, yang dimana saya akan menjelaskan sudut pandangnya. Di sini saya mengambil 3 bagian. Yang pertama itu adalah pendidikan berkarakter, yang kedua itu adalah disiplin, dan yang ketiga adalah sikap moral. Tujuan pendidikan berkarakter adalah membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih efektif. Dan yang kedua adalah disiplin. Disiplin juga sangat penting bagi masyarakat, yang dimana dapat mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib, dapat berperilaku baik itu di lingkungan rumah, baik itu di lingkungan sekitar rumah ataupun di lingkungan sekolah dan di lingkungan organisasi. Dan yang ketiga adalah sikap moral. Sikap moral juga sangat penting, yang dimana mengenai adanya hubungan atau mengenai dengan apa yang salah dan benar dalam perilaku sikap manusia. Dengan adanya 3 bagian ini, menurut saya masyarakat Indonesia akan dapat mewujudkan dan mengembangkan nilai yang diinginkan secara bersama-sama, dan akan adanya Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang baru yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Materi yang kedua adalah di dalam Good dan Brophy tahun 1986 memiliki 8 profil guru yang diharapkan siswa. Saya akan menjelaskan 4 bagian yang sudah saya miliki pribadi dan mengapa saya memilikinya. Yang pertama itu adalah suka berteman. Menurut saya adalah tipe yang suka berteman. Ketika saya nanti akan menjadi pendidik dari generasi-generasi muda, saya akan lebih mendekatkan diri kepada anak-anak didik saya. Dengan adanya pendekatan diri, maka adanya hubungan interaksi antara saya dengan anak didik saya. Dengan adanya hubungan interaksi juga, maka pembelajaran akan lebih mudah diterima anak didik saya. Yang kedua itu adalah jujur dan ikhlas. Saya harus jujur dan ikhlas, yang dimana ketika bercerita di depan anak didik atau ketika saya mengajari anak didik, jangan terlalu banyak untuk mengarang. Contohnya, ceritakan pengalaman sendiri, ceritakan pengalamanmu yang telah berlalu, atau hal-hal yang sudah terjadi, baik itu di dalam diri saya, baik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ikhlaslah dalam mendidik. Jangan ada nanti rasa penyesalan, kenapa aku mendidik dia sementara dia itu bukan siapa-siapaku. Kalau bisa jangan sampai adanya penyesalan. Kita harus ikhlas mendidik anak itu. Yang ketiga saya ambil itu adalah dapat dipercaya. Banyak anak didik tidak percaya kepada gurunya. Maka dari itu pastikanlah ketika mengajar berikan contoh yang real atau yang sering terjadi dalam kehidupannya atau yang sering terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Dan pastikan anak didik itu percaya kepada guru. Pastikan anak didik tersebut percaya kepada saya gitu. Adanya kepercayaan, maka anak didik itu akan lebih dekat dengan saya. Jika ada masalah pada anak didik itu, baik itu senang, baik itu sedih, baik itu kesal, baik itu kecewa, anak didik tersebut akan bercerita kepada saya, akan menjelaskan, saya begini bu, saya begini bu. Di balik itu semua pasti anak didik itu memiliki kepercayaan, makanya anak didik itu cerita kepada saya sendiri. Dan yang keempat itu saya ambil dapat menyesuaikan diri. Guru atau saya sendiri harus dapat menyesuaikan diri. Contohnya di dalam suatu ruangan, saya harus dapat
memberikan situasi dan kondisi di ruangan ini bagaimana sifat anak-anaknya, di ruangan ini bagaimana sifat anak-anaknya. Jadi bukan hanya kesenangan saya sendiri. Contohnya saya sedih, jadi contohnya saya sendiri ada masalah di rumah, saya jadi marah-marah sama anak didik saya, bukan. Tapi saya harus dapat menyelesaikan diri meskipun saya memiliki masalah di luar, meskipun ada masalah di dalam keluarga, bukan berarti saya melampiaskan amarah saya kepada anak didik saya. Akan tetapi saya akan lebih semangat, lebih mendukung agar saya tidak terlalu mengarahkan atau tidak terlalu memiliki masalah yang begitu berat. Materi yang ketiga itu adalah tentang teori. Saya menjelaskan 2 teori hakikat pembelajaran. Yang pertama itu adalah teori humanistik, yang dimana belajar untuk memanusiakan. Maksudnya adalah proses belajar yang dianggap berhasil jika anak peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan adanya proses belajar yang harus berusaha agar lambat laun dapat mencapai aktualisasi diri dengan sebaiknya. Itu menurut teori humanistik. Yang kedua itu adalah teori kognitivisme, yang dimana mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu yang dihasilkan adanya interaksi mental dan dengan lingkungan sekitar sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Jika kita mengajari anak didik kita maunya ada perubahan, yang anak didik tidak tahu membaca, tidak tahu menghitung, tidak tahu menulis, kita akan mengubah secara lambat laun. Jangan di situ kita mengajarkan anak itu contohnya tulis A, harus A gitu. Bukan, tapi kita harus mendidiknya, mengajarinya dengan baik. Cara menulis A begini, cara berhitung begini, cara membaca begini gitu. Dan materi yang terakhir itu adalah jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015. Yang pertama itu adalah hak. Hak seorang guru adalah memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah mendapatkan promosi dan pengharapan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga adanya perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas keyakinan intelektual. Yang keempat itu adalah memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjukkan kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh rasa aman dan jaminan kesehatan dalam melaksanakan tugas. Yang ketujuh, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Yang kedelapan, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kuantifikasi akademi dan kompetensi. Dan yang kesembilan adalah memperoleh pelajaran dan mengembangkan profesi dalam bidang apapun. Baik, yang kedua adalah kewajiban yang memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, baik melaksanakan pembelajaran yang bermutu. Yang kedua adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademi dan kompetensi yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, dan ras. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir adalah memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan tutur kata yang saya ucapkan, jika ada sikap saya yang bertingkah laku yang tidak sewajarnya, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.